Perkenalkan, nama saya Blasius Bin, bisa dipanggil Billy dengan NPM 2411110016 dengan jurusan Informatika kelas 24A1. Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang VNet Automata atau yang bisa disebut dengan DFA dengan contoh pengenalan 3 keyword yaitu float, static, dan public. Nah, izinkanlah saya menjelaskan pengertian DFA. DFA adalah sebuah mesin atau abstrak dalam teori automata yang digunakan untuk mengenali pola string atau kata. Cara kerjanya adalah membaca input satu persatu huruf secara berurutan dari kiri ke kanan. Disebut dengan determinate karena setiap input hanya memiliki satu kemungkinan jalur, jadi tidak ada pilihan atau percabangan. Nah, nah di DFA ada komponen-komponennya. Yang pertama itu himpunan state, alfabet, fungsi transisi, dan state awal dan state akhir. Nah, cara kerja DFA sangat sederhana. Yang pertama, mesin mulai dari state awal, yang kedua membaca huruf satu persatu, yang ketiga mengikuti jalur sesuai huruf, yang keempat jika sampai di state akhir akan diterima, jika tidak akan ditolak. Itu teman-teman. Nah, langsung saja kita langsung ke plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan plot ya teman-teman. Nah, kita ketahui dulu, kita contoh dulu plot. Nah, kita ketahui dulu sigma S, F, dan QD. Nah, QD ini adalah dead state atau yang ditolak, gitu teman-teman. Nah, di sini key-nya ada berapa? Di sini ada 5 key ya teman-teman. Yang pertama key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Untuk float key-nya ada 5. Nah, untuk sigmanya yaitu alfabet ada F, L, O, A, dan T. Nah, untuk S itu start awal yaitu key 0. Nah, untuk F yaitu key 5 yaitu state akhir. Nah, untuk key D atau ditolak atau dead state. Ditolak aja. Atau ditolak. Nah, kita udah tahu ini. Nah, langsung saja ke diagram plotnya. Kita buat diagramnya dulu. Diagram plot. Nah, diagram plot. Yang pertama, key 0. 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5. Nah, di atasnya kita tulis huruf F, L, O, A, dan T. Nah, cara membacanya kita gambar ini dulu, buatnya dulu. Nah, jika key 0 membaca huruf F, berarti
dia akan ke Q1. Nah, jika Q1 membaca huruf L, dia akan langsung ke Q2. Nah, jika Q2 membaca huruf O, dia akan langsung ke Q3. Nah, jika Q3 membaca huruf A, dia akan langsung ke Q4. Dan jika Q4 membaca huruf T, dia akan berakhir di Q5. Nah, untuk Q5-nya, tanda bulatnya itu ada 2, yang berarti sudah mencapai final, ya teman-teman. Nah, ini untuk diagramnya. Nah, kita coba menggambarkan tabel transisinya. Tabel transisi untuk flat. Tabel transisi untuk flat. Nah, perlu kita ketahui, kita isi di sini itu state, terus F, L, O, O, A, dan T. Nah, kita buat tabel aja. Mohon maaf kalau tabelnya kurang jelas. Nah, kayak gini misalnya. Nah, untuk state-nya mulai dari Q0. Berarti kita tulis Q0 ya teman-teman ya. Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, jika Q0, jika Q0 membaca huruf F, jika Q0 membaca huruf F, dia akan berakhir di Q1. Oke, dia akan berakhir di Q1. Q1. Nah, jika Q0 membaca huruf L, ditolak. Kenapa? Karena anak panahnya cuma ada ke kanan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita isi di sini yaitu KD yang berarti dead state. KD. Nah, Q0 membaca huruf O. Itu ditolak. Jadi kita isi dengan KD juga. Nah, Q0 membaca huruf A. Q0 membaca huruf A ditolak karena anak panahnya cuma ke kanan. Gitu teman-teman. Nah, KD. Q0 membaca huruf T. Nah, itu juga ditolak. Maka dead state. Nah, langsung ke Q1. Q1 membaca huruf F. Bisa? Enggak bisa. Karena anak panahnya cuma ke kanan. Nah, jadi kita isi di sini Q-D. Nah, jika Q1 membaca huruf L, jika Q1 membaca huruf L, dia akan berhenti di Q2. Nah, berarti di sini kita isi Q2, teman-teman. Nah, Q1 membaca huruf O, apakah bisa Q1 membaca huruf O? Tidak bisa. Nah, Q1 karena sebelum huruf huruf O ada huruf L. Jadi kita isi di sini KD. Q1 membaca huruf A itu ditolak juga teman-teman. KD. Q1 membaca huruf T ditolak juga. Nah, untuk Q2. Q2 membaca huruf F itu juga ditolak. Q2 membaca huruf F itu juga ditolak karena anak panahnya ke kanan. Kecuali anak panahnya ke kiri. Itu baru bisa teman-teman. Nah, jadi untuk Q2-nya, Q2 membaca huruf F itu tidak bisa, jadi kita isi KD. Q2 membaca huruf L, Q2 membaca huruf F, itu juga tidak bisa teman-teman. KD. Salah. KD. Untuk Q2 membaca huruf O, Q2 membaca huruf O berarti itu bisa, karena anak panahnya ke kanan. Jadi, Q2 membaca huruf F, O akan berhenti di Q3. Jadi, kita isi di sini Q3. Nah, Q2 membaca huruf A, Q2 membaca huruf A itu juga ditolak teman-teman. Jadi Q2 membaca huruf T, berarti ditolak. Oke, kita isi Q-D. Nah, untuk Q3-nya, masuk Q3, Q3 membaca huruf F. Q3 membaca huruf F, itu juga ditolak teman-teman. Q-D, Q3 membaca huruf F, ditolak. Q3 membaca huruf O,
ditolak Q3 membaca huruf A, Q3 membaca huruf A, berarti dia akan berhenti di Q4. Berarti di sini kita isi Q4. Q4, Q3 membaca huruf T, Q3 membaca huruf T, itu ditolak teman-teman. Karena setelah angka A ada Q4, habis itu Q4 membaca huruf T. Itu teman-teman. Nah, jadi di sini Q3 membaca huruf T yaitu ditolak. Nah, untuk Q4 membaca huruf F ditolak. Q4 membaca huruf F ditolak. Jadi QD Q4 membaca huruf L ditolak, Q4 membaca huruf A, O ditolak, Q4 membaca huruf A ditolak, Q4 membaca huruf Q4 membaca huruf T berarti diterima. Q4 membaca huruf T berarti berakhirnya di Q5. Jadi kita isi di sini Q5. Q5. Nah, Q5 membaca huruf F berarti tidak bisa karena state akhirnya di Q5 gitu teman-teman. State akhirnya di Q5 teman-teman. Jadi untuk Q5-nya tidak ada. Jadi kita isi di sini QD aja. QD, 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 QD. Oke, gitu teman-teman. Untuk tabel transisi kuatnya begitu aja. Nah, kita langsung masuk ke statik. Oke, untuk statiknya kita ganti statik. Pengerjaannya sama juga teman-teman, statik. Nah, kita ketahui dulu statik. Statik. Nah, kita ketahui dulu Q, sigma, S, F, dan QD. Kemudian kita ketahui dulu untuk Q-nya, yaitu untuk statik Q-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Nah, untuk hurufnya, abjadnya itu ada 6. S, T, A, T, I, C. Nah, S itu state awal, kita isi 0. F, state akhir, yaitu Q5. Untuk Q-nya itu dead state atau ditolak. Itu teman-teman. Nah, kita gambar diagramnya. Diagram statik. Diagram statik. Nah, oke. Jadi untuk diagram statiknya mulai dari Q0. Mulai dari Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q4, Q5, Q6. S, T, A, T, I, C. Statik. Oke. Nah, kita dulu. Nah,
Jika Q0 membaca huruf S, dia akan berhenti di Q1. Jika Q1 membaca huruf T, dia akan berhenti di Q2. Jika Q2 membaca huruf A, dia akan berhenti di Q3. Jika Q3 membaca huruf T, dia akan berhenti di Q4. Jika Q4 membaca huruf I, dia akan berhenti di Q5. Jika Q5 membaca huruf C, dia akan berhenti di Q6. Yang berarti Q6 yaitu state akhir atau sudah mencapai finalnya. Final. Oke. Untuk diagramnya udah, kita langsung masuk ke tabel transisinya. Oke. Transisi statik. Oke, kita buat tabel transisi statiknya kita buat dulu state-nya. Di sini ada S, T, A, T, I, C. Teman-teman. Nah, untuk state-nya mulai dari Q0. Oke. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Oke. Jika Q0 membaca huruf S, berarti cara membacanya itu jika Q0 membaca huruf S, jika Q0 membaca huruf S, berarti dia akan berhenti di Q1. Nah, jika Q0 membaca huruf T, itu ditolak. Itu ditolak karena anak panahnya ke kanan. Jadi kita isi di sini QD, yaitu berarti dead step. Isi QD. Q0 membaca huruf A, dia akan berarti ditolak juga teman-teman. QD. Q0 membaca huruf Q0 membaca huruf T, ditolak. Q0 membaca huruf I, ditolak. Q0 membaca huruf C, ditolak. Ya, jika Q1 membaca huruf S, jika Q1 membaca huruf S, ditolak. Jadi berarti di sini QD. Q1 membaca huruf T, Q1 membaca huruf T, dia akan berhenti di Q2. Q2. Jika Q1 membaca huruf A, Q1 membaca huruf A, itu ditolak. QD. Q1 membaca huruf T, ditolak juga. Ini QD. Q1 membaca huruf A, dia ditolak. Jadi di sini QD. Untuk Q1 membaca huruf T, itu ditolak. Q1 membaca huruf I, ditolak juga. Q1 membaca huruf C, ditolak juga. Q2 membaca huruf A. Q2 membaca huruf S. Q2 membaca huruf S, ditolak. Q2 membaca huruf T, ditolak. Q2 membaca huruf A, diterima. Jadi dia akan berhenti di Q3. Q2 membaca T, ditolak. Q2 membaca huruf I, ditolak. Q2 membaca huruf C, juga ditolak. Nah, masuk ke Q3. Q3 membaca huruf S. Q3 membaca huruf S, ditolak. Kenapa? Karena anak panahnya ke kanan. Kecuali anak panahnya ke kiri. Contohnya kayak gini. Itu baru bisa diterima. Nah, ini baru bisa diterima. Nah, jadi untuk Q1 membaca huruf S, itu ditolak ya teman-teman. QD. Q3 membaca huruf T, ditolak. Q3 membaca huruf A, ditolak. Q3 membaca huruf T, diterima. Berarti dia akan berhenti di Q4.
berarti di sini Q4. Q3 membaca huruf I ditolak. Q3 membaca huruf C ditolak. Q4 membaca huruf S. Q4 membaca huruf S ditolak. Q4 membaca huruf T ditolak. Q4 membaca huruf A ditolak. Q4 membaca huruf T ditolak. Q4 membaca huruf I diterima dan berakhir di Q5. Jadi di Q4 membaca huruf I diterima, jadi dia akan berhenti di Q5. Nah, Q4 membaca huruf C ditolak. Nah, untuk Q5-nya, Q5 membaca huruf S ditolak. Q5 membaca huruf T ditolak. Q5 membaca huruf A ditolak. Q5 membaca huruf T ditolak. Q5 membaca huruf I. Q5 membaca huruf I juga ditolak. Q5 membaca huruf C diterima dan berakhir di Q6. Berarti di sini Q6. Yang berarti ini sudah mencapai finalnya. Finalnya. Gitu teman-teman. Nah, untuk Q6 karena tidak ada update selanjutnya, berarti udah mencapai titik finalnya, berhenti di Q6. Jadi untuk Q6 kita isi that state KD, 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 gitu teman-teman. Nah, untuk tabel transisinya udah selesai. Untuk static kita masuk saja ke public. Nah, karena di sini saya ditugaskan untuk mencari 3 kata, jadi saya memilih float, static, dan public. Untuk selanjutnya ke public. Nah, kita isi. Nah, sama seperti tadi. Nah, kita tulis public dulu, public ya teman-teman ya. Terus kita ketahui dulu key sigma s f sama key d. Nah, itu 3, 4, 5, 6. Nah, berarti untuk key-nya ada 6 teman-teman ya. Yang pertama key 0, kedua key 1, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5, key 6, key 6. Nah, untuk sigmanya, untuk objeknya ada P, U, B, L, I, C. Public. Untuk S-nya itu key 0, yaitu key awal, state awal. Terus state akhirnya F itu key 5. Dan key D itu sama, dead state. Atau ditolak. Ditolak. Untuk diagram, kita langsung buat diagram publik. Nah, sama seperti tadi, mulai dari key 0. Pertama key 0 ya. Key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5, dan key 6. Dan key 6. P,
U, B, L, I, C. Jika Kino, kita buat ini dulu, lingkarannya dulu. Kino membaca huruf T, P, Kino membaca huruf P berhenti di Q1. Q1 membaca huruf U, dia akan berhenti di Q2. Q2 membaca huruf B, akan berhenti di Q3. Q3 akan membaca huruf L, dia akan berhenti di Q4. Q4 membaca huruf I, dia akan berhenti di Q5. Q5 membaca huruf C, akan berhenti di Q6. Berarti final state-nya ada di Q6. Nah, nah, untuk diagramnya udah, kita langsung ke tabel transisi. Transisi publik. Nah, kita buat state-nya dulu. State. Ada P, ada U, B, L, I, C. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya kurang jelas. Nggak ada mister. Oke. Untuk state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, Q0 membaca huruf P, berarti dia akan berhenti di Q1. Itu teman-teman, Q1. Karena anak panahnya ke kanan. Nah, jika Q0 membaca huruf U, ditolak. Kenapa? Karena setelah jika Kino membaca huruf U ditolak. Kenapa? Karena setelah A, karena U, karena sebelum huruf U ada huruf P, gitu teman-teman. Jadi untuk Kino-nya jika Kino membaca huruf U berarti ditolak, gitu teman-teman. Berarti kita isi dengan KD, yaitu dead state. Kino membaca huruf B, Kino membaca huruf B, ditolak. Kino membaca huruf L, ditolak juga. Kino membaca huruf I, ditolak. Kino membaca huruf C, ditolak. Q1 membaca huruf P, Q1 baca huruf P, tidak bisa karena anak panahnya ke kanan, bukan ke kiri. Kecuali Q1 anak panahnya ke kiri, gitu teman-teman, itu baru bisa. Nah, jadi untuk Q1 membaca huruf P itu ditolak, jadi kita isi QD. Untuk Q1 membaca huruf U itu diterima karena anak panahnya ke kanan. Jadi Q1 membaca huruf U akan berhenti di Q2, gitu teman-teman. Nah, Q1 membaca huruf B, dia akan ditolak. Jadi kita isi QD. Q1 membaca huruf L akan ditolak. Q1 membaca huruf I akan ditolak. Q1 membaca huruf C akan ditolak. Nah, untuk Q2 membaca huruf P. Q2 membaca huruf P, ditolak. Q2 membaca huruf U, ditolak. Q2 membaca huruf B. Q2 membaca huruf B, berarti dia akan berhenti di Q3. Jadi kita isi di sini Q3. Q, Q2 membaca huruf L, dia akan ditolak. Q2 membaca huruf I, ditolak. Q2 membaca huruf C, ditolak. Nah, untuk masuk ke Q3, Q3 membaca huruf E, ditolak. Q3 membaca huruf O, Q3 membaca huruf O, ditolak. Q3 membaca huruf B, ditolak. Q3
membaca huruf L ditolak. Q3 membaca huruf L diterima teman-teman. Q3 karena panjang ke kanan. Q3 membaca huruf huruf L diterima. Jadi kita isi dia akan berarti di Q4 berarti diterima. Q3 membaca huruf I berarti ditolak. Q3 membaca huruf C ditolak. Nah, kita masuk ke Q4. Q4 membaca huruf P berarti ditolak. Q4 membaca huruf O ditolak. Q4 membaca huruf B ditolak. Q4 membaca huruf L ditolak. Q4 membaca huruf I. Q4 membaca huruf I. Oh, berarti bisa. Q4 membaca huruf I diterima dan berakhir di Q5. Berarti di sini Q5. Oh, untuk Q4 membaca huruf C itu ditolak. Ditolak. Jadi Q5 membaca huruf P ditolak. Q5 membaca huruf O, U ditolak. Q5 membaca huruf P ditolak. Q5 membaca huruf L ditolak. Q5 membaca huruf I ditolak. Q5 membaca huruf C. Q5 membaca huruf C itu diterima. Diterima. Berarti dia akan berarti di Q6. Jadi final state-nya ada di Q6. Untuk Q6 itu tidak bisa karena udah sampai di titik final, gitu teman-teman. Nah, jadi Q6 membaca huruf P, U, B, L, I, C itu tidak bisa. Jadi ditolak. Nah, untuk tabel transisi pabeknya udah selesai. Nah, mungkin itu saja dari saya. Karena saya sudah menjelaskannya, maka saya izin tutup. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya atau urusnya kurang jelas, saya minta maaf. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih.